Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hobi Trepanuktia Zandra dengan NIM 3411201144 dari kelas C. Dalam ujian akhir semester kecerdasan buatan ini, materi ujiannya terdiri dari searching, logika, dan machine learning. Untuk materi searching, yang pertama ada pertanyaan bagaimana cara kecerdasan buatan menemukan solusi dari ruang solusi dalam bentuk graf atau tree. Misalkan permasalahan dalam permainan catur, maka harus ditentukan pertama ada posisi awal pada papan catur. Posisi awal setiap permainan catur selalu sama, yaitu semua bidak terletak di atas papan catur dalam dua sisi, yaitu hitam dan putih. Lalu ada aturan-aturan untuk melakukan gerakan. Aturan ini sangat berguna untuk menentukan gerakan satu bidak, yaitu melangkah dari satu keadaan ke keadaan lain, misalnya untuk mempermudah menunjukkan posisi bidak. Setiap kotak ditunjukkan dalam huruf A, B, C, D, E, F, G sampai H pada arah horizontal dan angka untuk arah vertikal. Jadi 8x8. Suatu aturan untuk menggerakkan bidak dari posisi E2 ke E4 dapat ditunjukkan dengan aturan jika bidak putih pada kotak E2 dan kotak E3 kosong, kotak E4 kosong, lalu gerakan bidak dari E2 ke E4. Selanjutnya ada tujuan atau goal yang ingin dicapai adalah posisi pada papan catur yang menunjukkan kemenangan seseorang terhadap lawannya. Kemenangan ini ditandai dengan posisi raya yang sudah tidak dapat bergerak lagi. Yang tersebut menunjukkan representasi masalah dalam ruang keadaan atau state space, yaitu suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin kita dapat memulai bermain catur dengan menempatkan diri pada keadaan awal, kemudian bergerak dari satu ke keadaan yang lain, suatu dengan aturan yang ada, dan mengakhiri permainan jika salah satu telah mencapai tujuan tersebut. Untuk deskripsi masalahnya, jadi untuk mendeskripsikan masalah dengan baik harus ada yang pertama mendefinisikan suatu ruang keadaan, yaitu state space. Yang kedua menetapkan satu atau lebih keadaan awal, initial state. Yang ketiga menetapkan satu atau lebih tujuan. Dan yang keempat adalah menetapkan kumpulan aturan. Ada beberapa cara untuk mempresentasikan ruang keadaan, antara lain yang pertama ada graf keadaan. Graf terdiri dari node yang menunjukkan keadaan, yaitu keadaan awal dan keadaan baru yang akan dicapai dengan menggunakan operator. Node-node dalam graf keadaan dihubungkan dengan menggunakan busur yang diberi panah untuk menunjukkan arah dari suatu keadaan ke keadaan berikutnya. Berikut yaitu contoh graf. Pada gambar ini merupakan graf keadaan. Node M menunjukkan keadaan awal dan node T adalah tujuannya. Ada 4 lintasan dari M ke T. Yang selanjutnya ada tree. Pohon. Masalah M dicari solusinya dengan menggunakan kemungkinan yaitu A or BOR CORD. Masalah M dicari solusinya dengan beberapa kemungkinan yaitu A or B or C or D. Hasil dengan tree. Dalam pencairan pohon, pelacakan digunakan struktur pohon untuk menghindari kemungkinan adanya proses pelacakan suatu node secara berulang. Untuk yang kedua, yaitu kenapa fungsi objek dalam pencairan heuristik dibutuhkan, jawabannya adalah kita ambil dulu dari kata heuristik yang berasal dari sebuah kata kerja bahasa Yunani, heuristein, yang berarti mencari atau menemukan. Dalam dunia pemrograman, sebagai orang menggunakan kata heuristik sebagai lawan kata algoritmik, di mana kata heuristik ini diartikan sebagai suatu proses yang mungkin dapat menyelesaikan suatu masalah, tetapi tidak ada jaminan bahwa solusi yang dicari selalu dapat ditemukan. Di dalam
Mempelajari metode pencarian ini, kata heuristik diartikan sebagai satu fungsi yang memberikan suatu nilai berupa biaya, perkiraan atau estimasi dari suatu solusi. Fungsi heuristik adalah fungsi yang akan dicari nilai optimumnya, sehingga dalam pencairan heuristik, fungsi ini dibutuhkan dengan tujuan, agar mendapat nilai yang optimum dalam pencairan heuristik ini. Yang ketiga, dalam algoritma simulated annealing, komponen apa saja yang paling berpengaruh dalam mencari solusi? Jawabannya, simulated annealing atau SA adalah salah satu algoritma untuk optimasi yang bersifat generik, berbasis probabilitas dan mekanika statistika. Algoritma ini dapat digunakan untuk mencari pendekatan terhadap solusi optimum global dari suatu permasalahan. Masalah yang dibutuhkan pendekatan SA adalah masalah-masalah optimasi kombinatorial, di mana ruang pencarian solusi yang ada terlalu besar sehingga hampir tidak mungkin ditentukan solusi eksak terhadap permasalahan itu. Penelitian ini dikembangkan algoritma SA untuk closed loop supply chain. Algoritma SA yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan closed loop supply chain dapat dilihat pada lampiran tabel bawah ini. Dalam kasus di atas terdapat satu jenis produk, 2 warehouse, dan 2 distributor. Berikut ini penjelasan langkah-langkah yang terdapat pada algoritma SI yang digunakan. Solusi awal dalam algoritma simulated annealing dibangkitkan secara random dan terdiri dari 4 komponen, yaitu urutan distributor, urutan warehouse, urutan produk, urutan jenis produk, dan cara pengisian warehouse. Selanjutnya ke materi logika. Soal yang pertama adalah bagaimana cara kerja mesin logika dalam menyelesaikan persoalan di bidang kecerdasan buatan. Yaitu logika Puji adalah peningkatan dari logika Boolean yang mengenakan konsep kebenaran, sebagai di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal yang diekspresikan dalam istilah biner, 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak, logika Puji menggantikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran. Contoh cara kerja dari mesin logika ada robotika. Puji Logic atau logika Puji sangat berguna dalam membantu robot memutuskan apa yang harus dilakukan dengan input sensorik. Setiap jenis akan memerlukan yang berbeda tergantung pada sejumlah faktor. Kedua ada kredit. Puji Logic dapat digunakan untuk membantu mengevaluasi kredit pinjaman. Kadang-kadang peminjam yang memiliki skor kredit yang rendah harus diberikan kredit sesuai dengan skor kreditnya, seperti pendapatan yang stabil dan aset yang cukup. Dengan contoh di atas cara kerja dari mesin logika, yaitu dengan memberikan algoritma dan memberikan banyak data agar sistem nantinya dapat mempelajari suatu hal otomatis. Prosesnya itu dengan pembelajaran atau pengelolaan informasi, penalaran, dan koreksi. Soal nomor 2 dari materi logika, yaitu jelaskan salah satu contoh kasus kecerdasan buatan yang diselesaikan dengan pendekatan logika. Saya menggunakan kasus masalah petani, kambing, serigala, sayuran, dan perahu. Seorang petani akan menyeberangkan seekor kambing, seekor serigala, sayuran dengan sebuah perahu yang melalui sungai. Perahu hanya memuat petani dan 1 penumpang yang lain, itu kambing, serigala, atau sayuran. Jika ditinggalkan petani tersebut, maka sayuran dimakan kambing dan kambing akan dimakan serigala. Identifikasi ruang keadaan. Permasalahan ini dapat dilambangkan dengan jumlah kambing, jumlah serigala, jumlah sayuran, jumlah perahu. Contoh daerah asal 0, 1, 1, 1 sama dengan daerah asal tidak ada kambing, ada serigala, ada sayuran, ada perahu. Kedua, keadaan awal dan tujuan. Keadaan awal pada kedua daerah asal yaitu 1, 1, 1, 1, daerah seberang itu tidak ada. Keadaan tujuan pada kedua daerah asal 0, 0, 0, daerah seberang
satu. Untuk aturan-aturannya, aturan ke-1 yaitu kambing menyeberang. Lalu sayuran menyeberang, dilanjut yang ketiga serigala menyeberang. Lalu kambing ikut kembali, sayuran ikut kembali, serigala kembali, dan perahu kembali. Solusi yang dipakai untuk solusinya yaitu daerah asal 000, daerah seberang 111. Aturan dipakai itu adalah solusinya. Untuk materi yang ketiga yaitu ada machine learning. Potensi soal yang pertama yaitu potensi apa yang menjadikan machine learning sebagai pendekatan paling populer saat ini dalam membangun kecerdasan buatan. Pertama, teknologi machine learning atau disingkat ML adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining, sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah ulang. Dalam hal ini, machine learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. Machine learning juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas-tugas tertentu. Tugas yang dapat dilakukan oleh machine learning pun sangat beragam, tergantung dari apa yang ia pelajari. Istilah machine learning pertama kali dikemukakan oleh beberapa ilmuwan seperti André-Marie Legendre, Thomas Bayes, dan Andrei Markov pada tahun 1920-an. Dengan mengukakan dasar-dasar machine learning dan konsepnya, sejak saat itu machine learning banyak yang mengembangkan. Salah satu contoh dari penerapan machine learning yang cukup terkenal adalah Deep Blue dan yang dibuat oleh IBM pada tahun 1996. Berikut ini adalah potensi yang menjadikan machine learning sebagai pendekatan paling populer saat ini, yaitu yang pertama adalah mengurutkan dan merubah data tidak terstruktur. Setiap harinya pasti menemukan data berserakan atau unstructured data. Permasalahan ini dapat muncul di kalangan industri data, sehingga berimbas pada kesimpulan akhir yang akan ditangkap menjadi tidak aplikatif. Kondisi ini akhirnya dapat terjawab dengan menggunakan algoritma machine learning. Banyak informasi atau sumber data yang tersedia saat ini karena adanya pengaruh Internet of Things atau IoT, mulai dari email, jejaring sosial, blog, podcast, atau sumber lainnya. Bagi seorang pemasar, perihal unstructured data harus menjadi fokus perhatian. Kemunculan algoritma machine learning dapat menjadi penyelamat untuk mencari dan merekomendasi konten yang paling relevan misalnya atau mampu menjadi pertimbangan alternatif dalam pengambilan keputusan bisnis. Kedua, ada membantu dalam penyusunan rekomendasi. Kita pasti pernah atau bahkan sering menonton televisi, YouTube, atau Netflix. Dengan metode machine learning, televisi maupun Netflix, YouTube mudah merekomendasikan produk film dan serial yang sesuai dengan genre atau segmentasi penggunanya. Yang ketiga, tantangan dan peluang machine learning di masa depan. Para pengguna sudah menyadari adanya teknologi machine learning ini. Bidang ini telah dikembangkan pesat dalam dekade terakhir dan telah banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Menurut The Wall Street Journal, machine learning dan kecerdasan buatan memiliki potensi untuk meningkat hingga 16% atau 13 triliun dolar Amerika untuk perekonomian Amerika Serikat per tahun 2030. Machine learning adalah gagasan dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Hal ini menuntut seorang data scientist memahami skill machine learning, mengetahui jenis metode yang digunakan baik algoritma maupun supervised learning. Tentu akan berguna dalam menangkap pola tersembunyi dari adanya suatu insight atau data secara akurat dan tepat. Soal yang kedua, ada mekanisme apa yang membedakan machine learning berbeda dengan pendekatan lain dalam membangun kecerdasan buatan? Jawabannya adalah perbedaan machine learning dengan yang lain, yaitu karena machine learning mampu mengolah data dalam jumlah yang
lebih kecil. Dan untuk menyelesaikan masalah disarankan memecahkan menjadi beberapa bagian agar dapat diselesaikan terpisah dan penyelesaiannya digabung guna mendapat hasil yang utuh. Machine learning tidak perlu menggunakan mesin kelas atas dalam pengoperasiannya. Machine learning bekerja dengan algoritma bukan data mentah. Machine learning mampu mengajarkan dirinya sendiri, tidak bergantung pada pengaruh atau tindakan manusia. Selanjutnya yaitu pilih dan jelaskan salah satu teknologi kecerdasan buatan yang dibuat dengan pendekatan machine learning. Salah satu teknologi kecerdasan buatan yaitu collaborative modeling. Model machine learning secara konstan menganalisis jenis musik yang disukai penggunanya dengan mengevaluasi tindakan pengguna terhadap lagu-lagu tertentu. Algoritma akan mempertimbangkan lagu-lagu yang diputar ulang, ditambahkan ke pengguna ke playlist, dan sebagainya. Kemudian Spotify akan membandingkan preferensi satu pengguna dengan pengguna lain, mencari kesamaan selera di antara pengguna, lalu merekomendasi lagu yang disukai satu pengguna ke pengguna lainnya dengan preferensi yang sama. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kalimat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.